Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Jadi depan saya sudah ada servisan Samsung A260G ya. Jadi ini kasusnya ya kayak gini, dicas dia blank putih, dan ketika dihidupkan dia tidak mau hidup, dimatikan juga dia tidak mau mati ya. Dia blank putih ya kayak begini. Ya ini blank putih tapi tidak terlalu terlihat, dan ya tuh bisa kalian lihat ketika saya tutupi dia blank putih kayak begitu ya. Dan ini adalah Samsung A260G per DS ya. Oke, kita langsung bongkarnya, tetapi sebelum kita membongkar, jangan lupa alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel YouTube saya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel YouTube saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan ilmu baru buat kalian para teknisi pemula ataupun kalian yang mau menjadi teknisi pemula ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang handal. Ya insya Allah bisa digemari banyak konsumennya. Jadi untuk pembongkarannya ini bukan lewat belakang ya, melainkan lewat depan. Karena saya ini teknisi baru dan saya teknisi pemula, jadi saya kurang tahu gitu bahwa dibongkarnya itu lewat depan bukan lewat belakang. Jadi ya kita panaskan dulu tadi dengan menggunakan separator ataupun dengan menggunakan blower juga bisa. Karena di sini saya sudah mempunyai separator, jadi saya menggunakan separator saja ya, yang lebih simple dan tidak memakan waktu banyak. Nah ini yang paling pentingnya nih. Jadi setiap servisan yang datang ke tempat servisan saya selalu menanyakan kasus dan kronologi bisa terjadinya kerusakan seperti ini. Dan kata user, kronologi kerusakannya itu akibat karena kehabisan baterai. Kata user juga semalaman masih bisa dipakai main game, dipakai ngemusik gitu sambil tiduran, masih bisa kata user. Tetapi pas pagi habis baterai, pas dinyalain dia nggak mau hidup ya. Tetapi pas dicas selama berjam-jam dia hanya hidup, tetapi remang-remang, dan dimatikan juga nggak bisa, ditekan tombol on off lama pun juga nggak bisa kata usernya. Nah pada siangnya dibawalah ke tempat servis saya. Dan bisa kita analisa untuk kasus kerusakan yang kehabisan baterai biasanya terjadi akibat baterainya ya. Ini handphone Samsung A260G ini handphone yang terbaru. Biasanya handphone yang terbaru itu suka nge-freeze baterainya dan suka berprotek. Biasanya sih gitu. Tetapi saya juga tidak tahu untuk kasus ini di baterainya apakah di yang lainnya ataukah di LCD-nya mungkin katakan pas saat tidur jadi LCD-nya ngeblank kayak gini, ataupun di jalur lampunya. Ya, bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk bukanya seperti ini, kita menggunakan tool yang besi terlebih dahulu, karena kalau menggunakan tool yang mika itu tidak kuat ya. Tadi juga agak susah sekali ketika saya menggunakan tool mika. Jadi di sini saya menggunakan tool yang keras dulu, tetapi di touchscreen-nya jangan sampai ke LCD-nya ya. Kalau di atas itu area touchscreen, di atas tuh yang tombol home sama reset sama back itu area touchscreen. Kalau yang di tengah pinggir-pinggir ini area LCD. Jadi ini kan satu paket, si LCD dan touchscreen-nya itu menyatu. Jadi kalau memakai besi takutnya kan besi ini keras, takutnya ke sikat si LCD-nya. Jadi untuk yang ke tengah kita optimalkan dengan menggunakan tool mika. Untuk tool besi yang tadi supaya agak renggang si LCD-nya. Kalau tidak memakai tool yang besi tadi, ini susah banget untuk dicopotnya ketika dengan menggunakan tool mika saja. Nah kalau sudah begini ya kita tinggal terus geser. Nah bisa kalian lihat tadi LCD-nya ya agak sudah nyala begitu kan, remang-remang kayak begitu. Kita tambahkan thinner terus ketika susah untuk dicopot ya. Jangan kita mencopotnya secara paksa, kita copot saja secara perlahan-lahan walaupun pekerjaan kita lagi banyak. Mendingan kita untuk selalu berhati-hati ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena untuk pencopotan LCD ini ya lumayan sulit juga, apalagi untuk kita ya, kita para teknisi pemula. Ya saya juga pemula, jadi kita harus ekstra hati-hati, jangankan kita nombok untuk pergantian si LCD ini. Nah kalau sudah kayak begini ya tinggal kita buka baut yang penutup fleksibel dari LCD-nya, lalu kita buka penutupnya dan kita lepas si soketnya.
Kalau sudah dilepas ya kita tambahkan thinner lagi, jangan sampai kita paksakan kalau memang dirasa susah gitu untuk dicopotnya. Tetapi kalau bisa untuk dicopotnya dengan mudah, ya kita langsung copot saja si LCD-nya. Nah, jadi untuk baut di handphone Samsung ini ada di bawah LCD-nya. Ini kebanyakan di handphone Samsung itu bautnya ada di bawah LED si LCD-nya. Ini sangat-sangat sangat-sangat gimana gitu, nggak seperti di handphone Xiaomi, di handphone Vivo, di handphone Oppo ya. Kalau di handphone Oppo kan bukannya lewat belakang, tapi kalau di handphone Samsung itu mayoritasnya lewat depan. Ya agak mengesalkan sedikit sih, tetapi ya bisa cuannya lebih tinggi gitu, karena risikonya juga besar. Jadi sebelum kita bongkar ini, kita konfirmasi dulu ke user bahwa risikonya untuk pembongkaran handphone ini lebih besar daripada yang user kira. Jadi harga pun juga ikut besar walaupun kerusakannya sepele, misalkan walaupun kerusakan sepele juga ya. Karena resikonya juga LCD, ketika kita tidak berhati-hati ataupun ketika kita terburu-buru dalam melakukan pencopotan LCD, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Setelah saya lihat dan ini baru pertama saya bongkar, ternyata baterainya kayak baterai yang biasa ya, tetapi ini baterai tanam gitu di dalam, dan susah banget ketika saya mau angkat baterainya, mau lepas baterainya itu susah banget. Kayaknya di baterainya juga di lem di bawahnya. Dan memang ini baterai tanam, karena baterai tanam itu mayoritas ada di dalam. Kalau baterai luar, baterai biasa ya baterainya ada di luar ya, bisa dicopot. Dan ini pun juga baterainya susah dicopot. Kalau mau copot baterainya ya kita harus lepas dulu si mesin-mesin dari handphone ini. Jadi kita copot dulu baut-baut yang menempel pada mesin ini, dan kalau sudah kita copot mesinnya ya, kita copot dari area-area yang paling mudah untuk mengangkat si mesin ini. Dan baterainya ini tidak bisa dicopot sama sekali, ini tidak bisa. Dan mesinnya yang saya copot ya, ini mesinnya bisa kalian lihat ya, ini mesinnya masih mulus sekali dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi ya bekas servisan ataupun bekas kena air ataupun bekas apa ya gitu. Ini mesinnya masih mulus sekali. Karena saya lihat-lihat juga mesinnya masih mulus ya, saya langsung pasangkan kembali, siapa tahu kan bisa hidup kembali ya. Setelah dibongkar, baterainya dicopot, saya pasangkan kembali, bisa juga handphonenya langsung menyala kembali. Itu banyak sekali kasus yang seperti itu di handphone zaman sekarang ya, banyak banget. Nah oke, kita langsung coba ya. Kita coba dengan menggunakan LCD apakah dia mau hidup. Dan oke, gue salah di sini, itu jalur buzzer. Gue kira di situ tombol on off gitu. Jadi on off-nya jadi kayak nyambung dengan backdoor-nya dengan menggunakan pin ya. Ternyata on off-nya dari pinggir. Ya, dasar teknisi pemula ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, dan ternyata handphonenya mau hidup guys. Handphonenya mau hidup dan sudah menampilkan logo Samsung. Ini aneh banget. Aneh banget, sumpah aneh banget. Banyak sekali kasus yang terjadi di handphone zaman sekarang. Kemarin juga saya upload di handphone Oppo A5 2020 yang baterainya berprotek. Itu price baterainya ya. Jadi ketika habis baterai dan tidak dicas, ketika melakukan pengecasan dia tidak mau ngecas, dan dihidupkan juga dia tidak mau hidup. Tetapi pas saya copot fleksibel baterainya, saya pasang lagi, dia mau hidup. Padahal baterainya sudah terisi pada saat dia melakukan pengecasan baterai. Ya ada 86% kalau nggak salah di handphone Oppo A5 2020 yang kemarin saya upload itu. Kasusnya sama seperti ini nih. Nah, jadi kita copot dulu mesinnya ya gini nih. Untuk tadi juga saya membetulkan handphone ini, saya copot mesinnya gitu biar baterainya tercopot, dan handphonenya mau hidup ya. Ini aneh banget tuh HP zaman sekarang, kenapa bisa begini gitu. Banyak sekali yang saya dapat di handphone zaman sekarang yang begitu. Tetapi tidak semua kerusakan karena kehabisan baterai itu diakibatkan oleh ya seperti di video ini. Gak semua yang kehabisan baterai lalu handphonenya mati total
Dan ketika dicopot fleksibel baterai atau baterainya dia mau hidup, enggak semuanya untuk handphone yang sekarang ini juga, dan tergantung juga. Ada juga yang IC powernya rusak ketika baterainya kehabisan, dicas dia tidak mau, ada juga. Itu pada saat pengecasan dia menggunakan casan yang KW. Itu kemarin yang saya dapat kayak gitu, ketika baterainya habis malah IC power yang rusak. Ya, banyak sekali kerusakan, gak sama seperti yang di video ini. Ya oke, jadi hanya segitu yang saya bisa berikan kepada kalian ya. Memang ini apa adanya ya, saya servis hanya mencopot mesinnya dan hanya memisahkan si mesin dengan si baterai supaya tidak nyambung lagi, dan saya pasangkan kembali, yalah dia mau menyala lagi gitu. Ini memang benar-benar aneh sih untuk handphone zaman sekarang, kebanyakan kayak begini. Tetapi tidak semua handphone dan tidak semua kasus yang kehabisan baterai juga penanganannya begini, enggak juga gitu. Oke, kita rapikan kembali untuk handphone ini, dan karena handphone ini juga sudah membaik dan sudah bisa digunakan kembali, ya tinggal kita kasih nota ya. Nota juga nggak terlalu murah-murah banget ya, kayak HP-HP yang biasa gitu. Kalau HP yang mudah dibukanya itu ya notanya juga saya biasa, karena ya ibaratkan kita mencopot baterai gitu. Apa sih susahnya? Tetapi kalau ini susahnya yaitu kebanyakan handphone Samsung itu mencopot baterainya itu dengan melakukan pencopotannya lewat depan ya. Jadi LCD-nya terlebih dahulu. Jadi resikonya di LCD-nya. Kalau LCD-nya kena ya kita yang harus ganti rugi, karena kita yang servisnya. Jadi harga servisnya juga harus sesuai lah dengan harga LCD, ataupun dikurangi 30% dari harga LCD untuk harga servisannya. Biasanya yang saya terapkan itu selalu begitu, dan saya tetap jaga harga servisan saya. Tidak saya memurahkan atau menghancurkan harga servisan saya. Jika kalian semua yang menemui kasus seperti ini, baterainya dicopot, baterainya lalu hidup, itu tergantung kalian menghargai berapa. Tetapi kalau menurut saya sesuai resiko yang akan kalian tanggung sendiri. Kalau ini kan di handphone ini resikonya adalah LCD-nya, jadi saya hargakan ya kesepakatan awal sama user itu sesuai harga LCD dikurangi ya sedikit lah, dikurangi sedikit. Jadi ini sudah sepakat segitu ya, kita tinggal siapkan nota. Dan untuk itu kita lem dahulu untuk agar LCD-nya bisa melekat kembali ya. Nah, kita sambil nyalakan. Bisa juga kan? Sudah kita lem, HP-nya malah mati lagi. Sudah kita lem lagi, kita malah kerja 2 kali. Ya, kita nyalakan aja pas melakukan pengeleman dan perekatan dengan menggunakan perekat ya. Di sini saya dengan menggunakan karet buat merekatkan si LCD. Tetapi sebelum saya merekatkannya, saya selalu membersihkannya dulu dengan menggunakan minyak kayu putih dan tisu ya, agar lem-lem yang belepotan ke pinggir-pinggirnya itu sudah bersih dan rapi ya. Nah, untuk handphonenya kan saya coba cek dulu ya. Saya cek nih, saya buka pengaturan untuk handphone ini tipe apa. Ini Samsung terbaru sih A260. Nah, bisa kalian lihat di situ versinya A260. Nah, oke.